berpikir keras. Aku Andi Andrani. Aku Rebecca. Ya, dan hari ini kita nggak main-main. Kita bakal bahas atau bedah Asta Cita, visi pembangunan 8 arah versi pemerintah. Dengan lensa kritis, apakah ini beneran blueprint buat masa depan atau cuma slide PowerPoint yang panjang di rapat kabinet terus dilupain pas turun ke lapangan? Asta Cita itu sering diklaim sebagai roadmap besar bangsa. Tapi pertanyaannya, siapa yang beneran diajak nanti roadmap-nya? Apa ukuran keberhasilan selain angka di laporan tahunan? Dan yang paling penting, kita, Gen Z, masuk di mana di peta itu? Nah, biar gak jadi echo chamber, kita ngajak 4 narasumber atau teman kita nih. Duanya nyapa banget nih soal Asta Cita jadi fondasi. Kalau duanya itu lebih ke kontra, nyalain obor karena skeptis berat. Yuk kita ketemu mereka. Sini teman-teman. Oke, lanjut. Kita bisa perkenalan nih, mulai dari kakak yang pro dulu. Yang pro ada di sebelah kiri saya, teman-teman. Aku tak bisa dari fisik, aku nggak bilang Asta Cita sempurna, tapi aku percaya bahwa tanpa visi kolektif, kita cuma bakal jadi negara reaktif. Contohnya, kebakaran baru dari kebakaran, banjir baru dalam dana. Asta Cita meski masih kasar, itu upaya yang berpikir untuk strategis, bukan cuma tambah surat. Kenalin, gue Asli dari Teknik. Gue lihat Asta Cita sebagai kerangka kerja yang bisa diisi dan kita yang mau diisi. Transformasi digital, ekonomi hijau, penguatan SDM. Itu semua bukan cuma janji, tapi ruang intervensi buat kita sebagai calon insinyur, peneliti, atau bahkan pelatih usaha kebijakan. Oke, untuk kakak yang kontra. Halo, aku Dona dari hukum. Aku nggak nolak visi sih, tapi aku itu nolak tanpa visi, tanpa akuntabilitas. Dimana Asta Cita itu kayak cuma sebagai motor tanpa ada perbuatannya. Semua itu cuma syarat lengkap di atas kertas. Tapi begitu dicek penggunaannya masalahnya mana? Lanjut. Aku Azra, aku aku melihat Asta Cita sebagai strategi komunikasi politik yang dikemas dari agenda pembangunan dan bentuknya tingkat tinggi, tapi kenyataan di lapangan sering resolusi rendah. Contohnya penguatan ekonomi digital dipuji habis-habisan, tapi anggaran buat perluasan konektivitas dari terakhir di Papua malah dipangkas 37% tahun lalu. Gimana keselarasannya? Oke, sekian. First thing first, buat kalian definisi operasional Asta Cita dan kenapa kita peduli di tengah deadline tugas dan kegalauan hidup pasca lulus ini. Menurut aku pribadi sih, secara teknis Asta Cita itu 8 arah kebijakan jangka panjang, mulai dari pengentasan kemiskinan ekstrim sampai transformasi SDM yang dirancang biar Indonesia nggak cuma bertahan, tapi berkembang pesat pasca 2045. Tapi yang bikin aku merasa personal, ini visinya nggak cuma bicara ekonomi makro, tapi juga kualitas hidup makro, kayak akses kesehatan primer, pendidikan vokasi, atau bahkan dukungan kesehatan mental buat kita generasi muda. Kalau kita masih cuek, berarti kita rela dong jadi penumpang, bukan jadi co-pilot. Oke. Setuju sih tanggapan dari kita. Lagi ada tambahannya di jurusan gue itu kita sering ngomongin desain sistem. Nah, Asta Cita itu kayak dokumen persyaratan sistem belum sempurna, tapi dari garis dasar buat mengukur progres. Tanpa itu kita cuma ngerjain perbaikan berdasarkan proyek. Satu jembatan roboh, bangunan jembatan baru itu, tapi nggak pernah tanya kenapa materialnya rapuh atau pengendalian mutu.
kontrolnya apa? Asal kita mendorong kita mikir sistematik, bukan simpotan. Oke, sekarang Kak Dona, kamu yang sering bilang visi tanpa blueprint itu kayak motor tanpa itu gimana sih? Iya, benar. Tapi kan biar lebih spesifik lagi ya. Kalau di problem utamanya itu bukan di visinya sebenarnya. Itu ada di arsitektur pelaksanaannya. Kayak yang masih tadi bukan. Kayak ini tadi bilangnya tentang proyek dan perbaikan, kan? Gestasi cuma kan gestasi itu kalau kita pikir dia kayak mekanisme penanganannya gitu. Dimana kayak aturan standar untuk sanksi yang ditawarkan itu ya ada loh. Jadi untuk kementerian juga yang standar itu nggak ada independent audit. Nah, dimana kita nggak bisa mengakses langsung loh. Mereka nggak secara transparan tidak melakukan. Oke, cukup. Dan sedikit aku tambahin, pembingkaian juga bermasalah. Misalnya peningkatan daya saing terus-terusan dikaitkan sama pertumbuhan PDB. Padahal kita tahu dari laporan secara saintifik bahwa PDB itu nggak merefleksikan kesejahteraan. Di tengah krisis iklim, kenapa target ekspor batubara masuk ke dalam transformasi ekonomi? Ini disonansi politik tingkat tinggi. Bicara berkelanjutan, tapi insentifnya masih bergantung pada bahan bakar fosil. Waduh, judulnya keras ya, tapi valid sih. Oke, sekarang ke intinya, kita Gen Z bisa percaya nggak sih sama janji asal kita? Atau kita cuma jadi generasi tes subjek buat kebijakan yang desainnya udah outdated sejak hari pertama? Gue ngerti frustrasinya, tapi jangan lupa kita juga punya power. Contoh kecilnya itu program beasiswa talenta digital. Itu lahir tanda-tanda dari komunitas IT. Muda yang ngeluh, kampus nggak ngajarin komunitas awal, kecerdasan buatan atau keamanan siber. Artinya asal kita itu nggak kaku, ia bisa didukung, didorong, bahkan ditulis ulang lewat partisipasi aktif. Kalau kita cuma ngeluh di Twitter tanpa saluran yang terstruktur, ya emang nggak bakal kemana-mana. Dan aku mau nambahin, relevansi itu nggak datang otomatis. Kita yang harus take time. Misalnya poin penguatan ideologi Pancasila. Sering dikira cuma buat ceramah pacaran. Tapi gimana kalau kita baca ulang itu? Sebagai ruang buat membangun musyawarah demokrasi di kampus. Diskusi tanpa channel, kultur, debat tanpa hoax, kritik tanpa diskriminasi. Itu Pancasila versi Gen Z dan itu sangat relevan. Oke, Kakak Dona, Azra, kalian yang sering bilang kita udah overplanning buat visi underfunded. Gimana tanggapan dari kakak-kakak sekalian? Kalau menurut apa ya? Tapi itu bukan masalah partisipasi, tapi cuma partisipasi juga butuh yang ada bukan? Kan kayak kita lihat sekarang ini di mahasiswa di Jakarta atau di Jambi ini pun mereka masuk ruang kerja sambil ngopi-ngopi itu sampai tanpa ada memikirkan sesuatu yang sulit. Kita lihat sedangkan kita bandingkan sama yang di mahasiswa di NTT sana, mereka harus jalan untuk mendapatkan akses sinyal untuk memenuhi tugas mereka. Jadi seperti yang dikatakan Asli juga tentang beasiswa tadi itu kan. Nah, sedangkan itu mungkin di Jakarta mungkin dapat karena kan dia menggunakan digital. Sedangkan sedangkan mereka aja untuk mengakses tugas mereka harus berjalan kaki untuk mendapatkan sinyal. Oke. Kalau aksi Gen itu agen perubahan sering dipakai buat mengalihkan tanggung jawab struktural yang kita bisa bikin perusahaan rintisan, bikin konten edukasi, jadi sukarelawan. Tapi kalau kebijakan fiskal dan masih protokoler, basis pajaknya nggak diperluas dan perlindungan sosialnya masih rapuh, ke agen individu kita bakal kalah sama kelembagaan struktural. Jangan jadikan semangat muda sebagai alat kompensasi atas
Aduh, this is different. Oke, sekarang ke mic-nya. Apakah udah jalan atau masih ilusi? Gimana menurut kakak sekalian? Aku pribadi sih mengakui progresnya itu masih signifikan, tapi bukan nggak final ya. Contohnya satu data Indonesia meski masih work in progress, udah bikin transparansi anggaran daerah kita naik 34%. Atau kampus Merdeka deh, meski implementasinya masih kacau sana sini, konsep pembelajaran berbasis real world, program itu game changer, bukan kurikulum yang selama ini masih stuck di 90 tahun 90-an. Oke. Di sini juga mau nambahin dari tanggapan sama dari Tabita. Nah, transisi energi hijau PLTS atau pengembangan jaringan pintar di Bali, percontohan perdagangan karbon yang di Jawa itu semua tidak mungkin tanpa mandat dari cita-cita. Ini pekerjaan mendasar. Kita nggak bisa mengukur hasilnya dalam 2 tahun, tapi kalau nggak mulai sekarang, 2045 cuma bakal jadi cerita fiksi ilmiah. Tapi pekerjaan mendasar nggak boleh jadi alasan dong, karena kan itu juga membuat kurangnya akuntabilitas. Soal satu data, iya ada datanya, tapi kan nggak bisa diakses publik karena dibilang jadi rahasia negara. Soal kampus Merdeka, 70% mahasiswa di kampus swasta kerja nggak ada akses karena nggak ada nota kesepahaman dengan NGO dan atau industri. Ini juga menjadi kesenjangan implementasi karena sistematiknya bukan cuma cara teknisnya aja. Sebentar, tadi dirimu bilang kalau akses itu nggak bisa diakses kan, sedangkan menurut aku Kita semua bisa lihat deh, kalau di mana-mana tuh data udah bisa diakses secara pribadi. Nah iya, dari tanggapannya bisa diiyakan, dan tanggapannya juga bisa diiyakan. Kalau kita lihat ya dari wilayah yang sinyal dan pendidikan yang bagus, emang itu semua akses data itu bisa dibuka, bukan jadi rahasia lagi. Tapi kalau kita lihat di wilayah yang kecil, seperti yang aku bilang tadi di NTT itu, sedangkan untuk mengupload tugas aja mereka kecil adalah beberapa minimal, apalagi mengakses data itu. Oke, berarti itu bukan kesalahan nggak bisa diakses dong, itu berarti kesalahan dari sinyalnya. Oke, bisa kita bilang dari kesalahan sinyalnya, tapi bukannya menyalahkan siapapun. Kalau kita pikirkan, pemerintah kenapa nggak berpikir untuk memasukkan seperti wifi atau yang saya pikir itu mereka mudah dapat sinyal. Oh iya juga ya. Cukup ya. Oke, lanjut. Kalau aku sih mengenai soal transisi hijau, subsidi bahan bakar fosil masih 5 kali lipat lebih besar dari anggaran energi terbarukan. Kita tidak bisa serius tentang nol bersih sambil tetap mensubsidi masalahnya. Ini inkonsistensi kebijakan yang tak bisa ditolerir kalau kita benar mau berjalan yang kredibel. Boleh nggak? Toleransi. Kan. Kalau menurut aku sih mengenai soal transisi hijau, subsidi bahan bakar fosil masih 5 kali lipat lebih besar dari anggaran energi terbarukan. Kita tidak bisa serius tentang nol bersih sambil tetap mensubsidi masalahnya. Ini inkonsistensi kebijakan yang tidak bisa ditolerir kalau kita beneran mau kita jalan yang kredibel. jadi kesimpulannya itu ada berat, tapi arahnya itu sering nggak sinkron dan kecepatannya nggak cukup buat keadaan darurat. Iya betul ya, betul. Benar sih. Kalau gitu, apa peran kita jadi leader kah, beginner atau whistleblower kah? Gimana menurut kalian? Kalau menurut gue sih kita bisa berperan dalam ketiganya. Kita bisa membangun lewat riset terapan usaha sosial atau prototipe kebijakan. Tapi kita juga harus mengaudit pakai data terbuka, cek fakta, simulasi kebijakan. Jangan lupa kita punya perangkat yang dulu nggak ada, sistem informasi geografis, AI, penggalangan massa atau sumber daya dari pabrik. Dan kita juga bisa translate ini kebijakan nggak cuma dimengerti sama
Demokrat, tapi juga ibu-ibu di pasar, nelayan di pesisir, bahkan di mereka ojol. Polisi literasi itu bentuk overperformance. Tapi penerjemahannya harus dibangun introversi lah. Kan nggak mungkin kalau ada proyek Infrastruktur yang nggak lewat analisis mengenai dampak lingkungan atau enggaknya, masa sih kita harus menandai KLHH di Twitter kalau nggak ada di plan kemiskinan turun. Tapi metodologinya juga bukan. Kita nggak harus bikin laporan lagi. Kritik itu harus bentuk loyalitas, bukan pengkhianatan. Nah, jangan lupa kita bukan pemangku kepentingan. Kita adalah pemegang hak. Kita nggak minta keadilan. Kita menuntut karena itu hak. Oke, terakhir satu kalimat tanpa filter. Asta cita menurut kalian itu apa dalam satu kata atau kurang? Dari aku pribadi sih, asta cita bukanlah visi yang menjanjikan, tapi baru separuh jalan perlu kawan seperjuangan. Sayang banget ya. Kalau menurut gue sih, asta cita itu framework yang bisa kita asal kita nggak jadi user pasti. Kalau dari aku pribadi, jadi kalau yang belum bisa ya kita jadi nasionalis. Boleh. Kalau dari aku sih naskah yang bagus, tapi aktornya sering nggak baca dan sutradaranya yang hilang pas adegan untuk siap. Keren, klasik ya. Gue rasa itu drop yang berbasis riset ya. Makasih buat kakak Tata, kakak Asli, Donna, dan Adra yang udah bikin kita mikir keras tanpa mikirin. Buat kalian di luar sana jangan cuma dengerin, tapi cek datanya, diskusikan lalu tindak lanjuti. Sekian dari kami. Dadah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Nick. Saudara-saudara, Menteri Perikanan dan Kelautan sedang merancang. Kita akan menggunakan potensi kita di bidang kelautan dan juga budidaya ikan, budidaya udang, budidaya lobster dan sebagainya. Itu potensi protein. Kemudian seaweed juga sangat potensial. Dunia butuh protein. Kita punya potensi yang sangat besar. Kita punya pantai salah satu terpanjang di dunia. Kita punya pulau-pulau banyak dan pulau-pulau besar. Kita rencananya segera akan kita mulai tahun ini di pantai utara Jawa 20.000 hektar tambak ikan. 1 hektar akan menyerap 2-3 pekerja. 20.000 artinya minimal 40.000 orang bekerja. Itu hanya 20.000 hektar. Rencana kita sampai dengan 40.000 hektar. Kita akan mulai dalam waktu dekat segera. 40.000 hektar. Itu di pantai utara Jawa. Di luar Jawa segera akan dibuka di NTT Waingapu 2.000 hektar. Sudah siap semua. Hello Indonesia, beautiful, peaceful country. Friendliness and gentleness, green